Hai kawan pajak, ngopi yuk? Asik! Ngopinya bukan sembarang ngopi, ngopinya ngopi asik. Ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Hari ini yang hadir di podcast kita adalah salah satu tenaga penyuluh Kanwil Pajak Malang. Dan tentunya kawan pajak udah nggak asing lagi, udah kenal wajahnya, udah pernah tayang juga di podcast yang pertama. Waktu itu kita bahas tentang Hari Pajak. Hari Pajak. Bener banget. Karena yang hadir di sini ini terkenal sebagai Ratu Pantun. Kita sambutnya juga harus spesial dong. Buah leci, buah kedondong. Ya. Ada Rati, kita sambut dong. Hai Rati. Halo Mbak Ira, halo kawan pajak. Mau balas nggak? Boleh. Oh, kalau Ratu Pantun langsung mau balas pasti. Ayo dikeluarin. Oke, kalau Mbak Ira tadi pantunnya 2 baris, Oke. saya 4 baris ya Mbak Ira. Tadi ngirit. Emang sengaja sebenarnya sengaja. mungkin ya. Oke. Ayo. Lihatlah kebunku penuh melati putih. Cakep. Wangi semerbak, jangan dipetik. Cakep lagi. Kembali lagi dengan Mbak Ira dan Rati di Cakep. podcast pajak Ngopi Yuk. Asik. Wah, pantunnya makin berkelas aja nanti. Besok-besok diajarin ya pantunnya. Berarti kayak ada SD sampai SMA gitu. Oh iya. Berarti ini kelas PAUD. Ini masih PAUD biar berkembang lagi. Udah ya. SMA lah ya. Udah SMA. Biar awet muda gitu kan bilangnya pas SMA. SMA terus. Maunya. Oke. Nah, Rati, hari ini kita sengaja kan pakai baju adat ini ya, baju kebaya gitu. Dengan nuansa yang pedesaan khas Indonesia Ya. gitu. Tahu nggak kenapa? Karena kita temanya nasionalisme. Kok tahu sih? Udah kan tadi udah janji. Oh iya udah janji. Tadi udah dibisikin sih, jangan bilang-bilang ya Rati ya. Tapi emang bener banget. Nanti ya Bener banget, emang ini kebetulan kita masuk di bulan Agustus dan emang seluruh Indonesia merayakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu kita ikut dong nuansa nasionalismenya. Jadi kita pakai baju adat plus suasananya kita masuk ke pedesaan. Cakep enggak? Beda ya dengan podcast sebelumnya. Jadi biar kawan pajak fresh gitu ngelihatnya nggak itu aja gitu kan. Nah, Rati, menurut kamu nih, kita kan udah bilang dari awal temanya nasionalisme. Penting nggak sih di era pandemi kayak gini ya, yang semua orang berusaha untuk tetap sehat, bahkan kalau bisa nggak kemana-mana tetap di rumah, tapi juga tetap harus memenuhi kebutuhannya, harus melakukan kewajibannya tentu saja. Penting nggak arti nasionalisme di masa pandemi kayak gini? Oke, dan nasionalisme ini tentunya penting banget Mbak, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satunya yang paling gampang nih bisa diwujudkan dalam bentuk kita bergotong royong. Nah, gotong royong itu khas banget Indonesia. Dalam membangun negara ini melalui membayar pajak. Dapat banget. Emang kalau tenaga penyuluh itu beda kelasnya ya. Bener banget. Nasionalisme paling gampang adalah dengan membayar pajak. Ya kan? Tapi kadang-kadang orang mungkin ya atau kawan pajak mikir-mikir lagi bayar pajak di tengah pandemi kayak gini, yang ekonomi pasti terpengaruh banget ya kan. Orang lebih milih amannya aja lah. Belanja-belanja, jalan-jalan, udah dikurangin dulu karena pengen ngurangin kontak langsung sama orang lain kan, atau mengurangi berkerumun lah ya, dengan jumlah orang yang banyak tuh dikurangin gitu. Nah, kira-kira kalau dari pajak sendiri, dari Direktorat Jenderal Pajak, ada nggak perlakuan khusus di tengah pandemi kayak gini? Tentunya ada Mbak Ira. Kenapa? Karena pajak ini kan sebenarnya buah dari transaksi ekonomi. Nah, kalau di era pandemi sekarang ini tentunya kita nggak bisa dong kalau pajaknya ini terlalu diikat, terlalu erat seperti itu. Dan tentunya regulasi perpajakan ini diberikanlah insentif perpajakan. Walaupun kewajiban pajaknya itu kuat mengikat setiap wajib pajak ya kan, tapi di masa pandemi ini diberilah kelonggaran ya. Istilahnya apa? Insentif pajak. Benar, diskon pajak sampai akhir tahun. Oh iya benar. Jadi kalau kawan pajak ada yang follow medsos kantor pusat lah, Direktorat Jenderal Pajak RI, atau follow akunnya kita Kanwil Pajak Malang atau Kanwil atau KPP yang lain, pasti tahu deh. Yang akhir-akhir ini ada cowok gitu pakai rambut warna-warni kayak iklan sabun cuci gitu kan, yang lari-lari itu yang bilang bahwa ada diskon besar-besaran pajak sampai akhir tahun ini. Nah, kita penasaran apa ini diskonnya, seperti apa gitu berarti. Apalagi ini kita cewek-cewek nih Mbak, ngobrolin tentang diskon itu pasti seru langsung banget ya. Ini kan langsung pengen gali lebih dalam apa gitu. Kita kupas abis nih yang diskon ini apa gitu kan.
Gimana Rati? Mungkin sebelumnya saya boleh bercerita sedikit nggak bagaimana sih regulasi pajak ini di tengah pandemi ini? Oke. Nah, untuk regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan ya, atau khususnya Direktorat Jenderal Pajak ini dibagi menjadi 2 dukungan ya. Bagaimana dukungan dalam penanganan COVID-19 dan dukungan untuk dunia usaha. Ada 2 jenis dukungan untuk penanganannya virusnya sendiri, pandeminya sendiri, betul. Dan untuk yang terkena dampaknya ya istilahnya, betul. Yaitu dunia usaha. Okay. Nah, kalau yang pertama nih Mbak, untuk penanganan COVID, salah satu contohnya ini ada PMK 28. Bagaimana diberi kemudahan nih fasilitas dalam rangka pengadaan barang dan jasa, misalnya untuk alat kesehatan, obat-obatan yang sangat diperlukan untuk dunia kesehatan. Oh, berarti yang langsung berhubungan dengan virus ini dan penanganannya itu ada insentifnya khusus, yaitu PMK 28. Makanya menarik ini karena umur-umur 28 gitu kan, umur-umur yang diharapkan setiap orang stay di umur itu. Jadi perlu diingat nih kalau pajak PMK 28. Yaitu tentang insentif untuk fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Betul. Nah, ada lagi? Mungkin kalau yang di dunia usaha nih Mbak, pertama itu Perpu nomor 1 tahun 2020 Mbak Ira. Oke, yang keluar awal Maret ya, Perpu nomor 1 tahun betul. 2020. Jadi ini sebenarnya bagian dari Omnibus Law nih Mbak, yang sudah diajukan ke DPR dan sebenarnya akan diterapkan tahun 2021. Jadi maju dong ceritanya. Maju, jadi agar segera diterapkan karena di situasi pandemi ini sudah butuh nih untuk penurunan tarif PPh badan. Jadi dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang mengatur mengenai penurunan tarif PPh badan. Nomor 2 tahun 2020. Tahun 2 tahun 2020. Pengaruhnya adalah penurunan PPh badan. Tarif PPh badan. Tarifnya. Betul. Siap. Nah, yang mau kita bahas nih Mbak, ini PMK nomor 86. Spesial ini kayaknya. Spesial. Siap 86. Siap 86. Iya. Langsung ingat PMK 86. Kayaknya 86. kita perlu ngupas habis nih. Apa aja isinya PMK 86 ini, terutama buat kawan-kawan pajak yang terimbas langsung, yang bisa memanfaatkan PMK ini. Tolong dong Rati diceritain apa aja nih aspeknya PMK 86. Jadi di PMK 86 ini ada 5 insentif pajak yang bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak. Nah, sebenarnya apakah PMK 86 ini menjadi salah satu PMK yang mengatur mengenai insentif pajak? Sebenarnya sudah ada PMK sebelumnya. Oh, bukan yang pertama istilahnya. Bukan yang pertama. Dan juga bukan yang terakhir, bukan ya. Beda itu lagu. Jadi sebelum PMK 86 ini udah ada PMK sebelumnya tentang insentif pajak ya. Kalau nggak salah PMK 44. Oh iya benar, PMK 44. Terus apa bedanya Rati antara PMK 44 ini dengan PMK 86? Jadi ada 3 perbedaan kalau misalkan saya boleh rangkum nih untuk kawan pajak ya. Yang pertama adalah perluasan sektor usaha. Yang bisa memanfaatkan insentif pajak ini. Jadi diharapkan wajib pajak ini bisa semakin banyak yang terbantu untuk memanfaatkan insentif pajak sehingga usahanya bisa segera pulih kembali. Iya benar banget. Emang soalnya usaha yang terdampak COVID-19 ini tentunya luas banget kan. Betul. Ya. Dan PMK ini istilahnya menjembatani agar semakin banyak lah ya sektor yang bisa memanfaatkan insentif perpajakan gitu kan istilahnya. Ada lagi perbedaan antara PMK 86 sama 44? Yang kedua ini jangka waktunya. Kalau sebelumnya ini sampai September, sekarang sampai akhir tahun, alias sampai Desember 2020. Makanya diskonnya sampai gitu ya. Oke, sampai Desember 2020. Ya. Ada lagi? Dan ada penyederhanaan bagaimana mekanisme untuk memanfaatkan insentif ini. Oh, gitu. Lebih lanjut bakalan kita bahas. Sabar dulu. Kita akan gali terus ya, makin dalam gitu. Kayak bawang tuh dikupas kulitnya. Makin dalam, makin putih, makin jernih gitu kan, makin paham. Oh, PMK 86 nih, siap 86 deh memanfaatkan insentif ini gitu kan. Nah, Rati, kalau tadi Rati bilangnya ada 5 kan, yang poin utamanya PMK 86 gitu, kayak Pancasila kan ya. Ada 5 sila. Oh iya, bener banget. Nah, bisa disebutkan nggak dari 5 poin ini satu-satu kita kupas dari yang pertama? Oke, ini masih gambaran umum dulu nih ya, Mbak. Oh, boleh. Jadi yang pertama ini ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Oh iya, jadi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Istilahnya DTP bukan? DTP ya, betul. Jadi clue yang pertama adalah PPh 21 DTP. Ini bisa dimanfaatkan untuk pegawai.
Oh, untuk pegawai. Nanti ada kriteria-kriterianya. Nanti bakal kita kupas lebih lanjut ya. Oke, siap. Biar tahu gambaran umumnya dulu nih, 5 itu apa sih? Itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua pertama kita masuk. Yang kedua adalah pembebasan PPh pasal 22 impor. Pembebasan PPh 22 impor. Oke. Sebagai contoh nih untuk industri manufaktur misalkan butuh nih impor-impor barang produksi. Jadi ini juga memberikan stimulus kepada perusahaan manufaktur Khusus untuk barang segera melanjutkan proses produksinya. Jadi nggak menghambat. Nah, ini dukungan bentuk pemulihan ekonomi nasional di bidang produksi. Betul. Ini bagus banget. Nah, poin ketiga. Poin yang ketiga adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Jadi misalkan tahun lalu harus membayar pajaknya itu misalkan 1 juta. Oke. Nah, berarti angsuran yang Tahun harus ini. dibayar setiap bulan tahun ini berapa berarti Mbak Ira? 1,2 dibagi 12. Berapa? 100.000. Oh iya, 100.000. 100.000. 100.000. Nah, karena diskon 30%, maka cukup membayar 70.000. Nah, untuk poin keempat gimana, Rati? Poin keempat ini untuk UMKM nih Mbak. Jadi untuk PPh final yang termasuk dalam PP nomor 23 tahun 2018. Jadi pas banget emang. Pas banyak banget yang nungguin insentif terutama untuk UMKM ini. Karena banyak juga temenku yang sempat dibahas juga yang podcast sebelumnya bidang kos-kosan lah atau industri makanan atau apapun yang masuk kategori UMKM ini emang udah nungguin insentif khusus untuk UMKM ini. Nah, ceritanya gimana Rati? Jadi untuk insentif UMKM ini bahkan juga dipermudah nih Mbak prosedurnya. Kalau sebelumnya harus menyampaikan dulu surat keterangan melalui laman pajak.go.id. Nah, saat ini PMK 86 cukup melaporkan laporan realisasi aja itu sudah bisa memanfaatkan insentif ini. Laporannya harus ke kantor pajak atau bisa online juga? Bisa online. Bisa online ya, malah makin mudah gitu. Makin mudah. Ya, benar. Jangkauannya makin luas, cara-caranya makin mudah gitu kan. Betul. Nah, kalau poin kelima gimana? Poin kelima ini terkait dengan PPN nih Mbak. PPN, restitusi PPN. Benar. Nah, jadi ditungguin pasti restitusi PPN. Jadi ada pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN maksimal 5 miliar. Oke, di poin kelima dengan maksimalnya 5 miliar angka cantik ini untuk pendahuluan pengembalian pendahuluan PPN ya kan. Betul. Oke, langsung bisa nggak kita langsung masuk ke rinciannya dari 5 poin kayak gini. Dari yang pertama nih PPh 21 DTP kan ya. Itu berlaku katanya Rati untuk karyawan. Semua yang langsung masuk ke LU karyawan atau ke sektor karyawan langsung ngerasa nih, aku karyawan nih, bisa pakai nggak insentif ini? Nah, syaratnya apa aja atau siapa aja yang bisa pakai insentif ini? Nah, jadi untuk PPh pasal 21 DTP ini untuk pegawai nih Mbak. Jadi pegawai ini kalau biasanya mungkin penghasilannya itu dipotong pajak. Nah, biasanya yang dengan nilai tertentu, yang sudah dengan kriteria tertentu begitu ya. Nah, dengan memanfaatkan insentif ini mereka bisa dapat full, jadi dikembalikan tunai kepada pegawainya. Nah, 100% lah istilahnya ya. Ya, terima full gitu ya. Nah, ini tuh siapa aja sebenarnya untuk pegawai yang kita bagi ada 3 poin nih Mbak. Ada 3 poin. Ada 3 poin. Kita ingat-ingat. Kalau tadi 5 sekarang 3. Yang pertama punya NPWP. Oh iyalah, wajib lah ya yang punya NPWP aja. Mau pakai fasilitasnya harus tahu NPWP dulu. Iya, benar. Oke, yang kedua. Dan yang kedua, penghasilan bruto selama 1 tahun itu maksimal 200 juta. Maksimal 200 juta. Oke. Dalam setahun kan? Dalam setahun. Dan yang ketiga, untuk pemberi kerja, ini kategori pemberi kerja nih Mbak. Nah, ini sudah masuk ke KLU yang sudah diatur di lampiran PMK 86 ini, itu bisa memanfaatkan insentif ini. Nah, untuk pemberi kerja ini selain yang KLU yang sudah ditetapkan pada lampiran atau ditetapkan sebagai pengusaha KIT, itu kemudahan impor tujuan ekspor atau yang sudah mendapatkan izin pengusaha kawasan berikat, itu bisa mendapatkan fasilitas PP 21 syaratnya ini. Ada 3. Dan perusahaan tempat karyawan itu bekerja juga harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama tadi KLU-nya masuk ya PMK 86. Terus yang kedua adalah mendapatkan KIT tadi, kriteria impor tujuan ekspor, kemudahan impor tujuan ekspor. Sedangkan yang ketiga adalah masuk ke perusahaan yang di kawasan berikat, udah punya izinnya. Benar banget. Udah. Kalau itu adalah siapanya, terus prosesnya gimana? Prosesnya gampang banget, kawan pajak bisa langsung buka di laman www.pajak.go.id online. Nah, terus kalau udah
prosedur, berarti kita kurang satu nih Mbak. Apa itu? Kapan? Oh, Kapan bisa kapan mulai? boleh pakai? Iya, Ini udah buru-buru pengen pakai nih iya kan. benar. Begitu dengar kata-kata diskon atau insentif harus segera nih. Mulai kapan bisa dipakai insentifnya? Insentifnya gitu ya? Mulai ini. kapan berarti? Nah, karena PMK 86 ini Heeh. mulai diundangkan tanggal 16 Juli, Ya, oke. maka untuk pemberitahuannya itu bisa diberitahukan melalui Diupload. online itu. Diupload ya? Diupload Oke. ya, diupload itu maksimal tanggal 10 Agustus. Jadi masih ada waktu nih. Oke, masih ada waktu sampai 10 Agustus, 10 Agustus. bagi karyawan yang memenuhi kriteria tadi yang udah kita sebutkan di awal. Atau perusahaannya bisa nih kan bantuin karyawannya dengan mengupload surat pemberitahuan Ya. di website pajak.go.id. Caranya sangat mudah banget ya. Nah, langsung aja kita masuk ke poin kedua. Tadi kan poin pertama udah siapanya, kapannya, dan prosedurnya. Sama dong yang kedua ini untuk kemudahan PPh 22 impor, insentif benar nggak? Betul, PPh betul. 22 impor. Nah, ini siapa yang bisa memanfaatkannya? Oke, Mbak, saya boleh nambahin satu lagi nggak Mbak? Oh, Untuk udah, kemudahan di poin Iya. yang pertama nih. Kalau nambahin satu aja boleh gratis. Kalau Gitu. nambah 2 mangkok itu 10.000. Untuk saya Iya. cuma nambah satu. Oke, silakan Gratis. Tati. Nah, kemudahan yang kedua ini adalah WP pemberi kerja. Kalau misalkan punya pusat dan cabang, itu bisa memberitahukannya tuh yang pusatnya aja. Jadi cabangnya nggak Oke, perlu. jadi cukup bisa pakai pusatnya aja yang Pusatnya melaporkan aja ya. yang melaporkan. Cabangnya ikut. Oke. Itu untuk perusahaan yang masuk ke kategori KLU yang udah ditetapkan. Kalau untuk yang sudah memperoleh izin KIT maupun izin di pengusaha di kawasan berikat, itu bisa pusat dan atau cabang yang sudah memenuhi syarat. Gitu. Oke. Mungkin lebih detailnya bisa dong nanyanya langsung ke KPP terdaftar. Boleh banget. Masuk nggak sih kira-kira perusahaanku ini ke kategori yang bisa memanfaatkan insentif PP 21? Bisa banget kan ya? Boleh banget. Nanya, apalagi kalau misalnya ada berita nih KPP-nya sekarang lagi tutup pelayanan tatap mukanya, bisa kan lewat online juga, Kring Pajak mungkin ya, Kring Pajak atau lewat Twitter. Oh iya, dan kita sebenarnya untuk lingkup KPP di lingkungan Kanwil Pajak Malang ini kita punya juga saluran khusus dan memudahkan wajib pajak untuk melihat alamat-alamat atau nomor WA atau alamat email KPP yang mudah untuk dihubungi. Jadi pelayanannya bisa secara online, tinggal ketik bit.ly/sapajatim3. Jadi lebih gampang nanya-nanyanya kan, nggak harus langsung ke kantor pajak, bisa lewat WA atau email dulu. Nah, langsung masuk. Sekarang boleh kan lanjut ke poin 2? Udah habis semua. Udah habis semua, udah digali ini sampai habis deh, sampai dalam banget. Oke, sekarang ke poin kedua. Poin kedua, nah ini juga KLU-nya diperluas nih Mbak, dari Diperluas 431 menjadi 721 Hampir KLU. 100% dari 400 sekian Jadi sampai 700 sekian. Bener banget tuh. Siapa yang bisa memanfaatkan tadi udah perluasan KLU? Apa harus juga termasuk yang punya izin KIT dan kawasan berikat juga? Sebenarnya sama nih Mbak, seperti yang poin sebelumnya. Jadi oke. harus masuk nih di KLU di lampiran yang berhak untuk memperoleh insentif pembebasan PPh pasal 22 impor. Oke. Dan sama juga nih Mbak, atau perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai perusahaan kita kemudian impor untuk tujuan ekspor atau sudah memperoleh izin pengusaha di kawasan berikat. Sama Ini kayak jadinya. kata kuncinya banget ya. Jadi ada 3 poin itu ya pemberi kerjanya. Masuk di kategori KLU yang ada di PMK 86, punya izin KIT istilahnya dan izin kawasan berikat. Betul, jadi PPh 21 tuh pemberi kerjanya, kalau PPh 22-nya berarti WP-nya langsung kan, Langsung gitu. perusahaannya istilahnya. Betul. Nah, kapannya? Kapannya ini sejak tanggal surat keterangan bebas itu diterbitkan sampai Desember 2020. Oh, ada surat keterangan bebas yang harus dimohonkan dulu berarti kan? Betul. Berarti langsung aja kita masuk ke caranya gimana? Jadi untuk diberikan SKB pemungutan PPh pasal 22 impor ini juga secara online melalui laman www.pajak.go.id. Semuanya serba online sekarang ya. Jadi syaratnya khusus untuk yang poin kedua ini PPh 22 impor adalah wajib pajak perusahaannya ini yang udah masuk ke kategorinya harus masuk dulu ke pajak.go.id, kemudian mengajukan permohonan surat keterangan bebas atau istilahnya kita SKB. bilangnya SKB untuk PPh 22 impor. 22 Makanya impor. semuanya dipermudah ya, diperluas KLU-nya, dipermudah caranya dan mudah mulai bulan Agustus bisa.
Udah bisa. Jadi sebenarnya perbedaannya dengan PMK 44 nih Mbak, kalau sebelumnya itu laporannya per 3 bulan nih. Nah, khusus mulai Juli sampai akhir ini setiap bulan, maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, laporannya setiap bulan, jangan lupa manfaatkan insentifnya, tapi juga laporannya harus tetap dilakukan setiap bulan. Nah, selanjutnya untuk di poin ketiga itu yang tadi pajak untuk UMKM nih Mbak, juga dapat insentif. Nah, itu yang ditunggu-tunggu ya kan. Kayak gimana tuh? Siapa aja, caranya gimana, dan mulai kapan? Kalau siapa aja berarti wajib pajak UMKM yang memenuhi kriteria di PP 23 tahun 2018. Dan selama ini emang memanfaatkan ya kan, menggunakan laporannya dengan PP 23 ini kan. Betul. Ya. Terus mulai kapannya? Mulai kapannya, jadi sejak wajib pajaknya ini sudah melaporkan laporan realisasi. Itu sudah bisa langsung mendapatkan insentif ini. Jadi begitu melaporkan laporan realisasi itu sama artinya dengan udah pakai, udah bisa insentif menggunakan PP insentif 23 ini. Caranya gampang banget. Lapornya online juga. Betul. Online juga. Jadi semua serba online. Tinggal lapor online dan dari rumah, dari mana aja, kapan aja. Berarti udah memakai fasilitas ini yang artinya PP 23-nya atau bayar pajak UMKM-nya adalah nol, ya kan? Nggak bayar sama sekali. Oke. Misalkan ada transaksi nih dengan pemotong atau pemungut dengan menunjukkan surat keterangan bahwa sudah memperoleh insentif ini, maka wajib pajak UMKM-nya ini juga tidak dipotong atau dipungut oleh lawan transaksi. Nah, ini untuk UMKM yang bekerja sama instansi-instansi tertentu, yang instansi itu biasanya kan dipotongin aja berlakunya cuma karena kita kerjasama, jadi atas transaksi itu dipotong PP 23-nya gitu kan. Nah, atas wajib pajak UMKM yang dipotong itu dengan menunjukkan surat keterangannya kepada lawan transaksinya ini, itu berarti pajaknya nol gitu kan maksudnya. Betul sekali. Oke, langsung lanjut. Selain UMKM, sektor mana lagi yang kita kasih insentif? Oke, diskon berikutnya nih Mbak. Pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% tadi ya Mbak. Oh, ini juga pasti ngefek yang tadi 100.000 jadi 70.000 kan langsung diskon nyata, langsung kelihatan banget diskonnya. Oke. 30%. Kayak gimana Rati? Untuk siapa aja? Nah, jadi untuk memanfaatkan pengurangan PPh pasal 25 ini, wajib pajak dapat mengajukan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 25 secara online melalui pajak.go.id secara online lagi. Jadi semua insentif ini sebenarnya gampang banget pelaporannya atau permohonannya bisa secara online di website pajak.go.id. Kita bisa langsung ke poin kelima nggak, Rat? Lanjut ke insentif PPN. Oh ya, oke, langsung masuk deh kita ke PPN. Yang maksimal berapa miliar Mbak restitusinya? Ingat banget dong, 5 miliar. Kan udah dibilang tadi angka cantiknya hari ini adalah 5 gitu. 5. Gimana Tati? Kalau untuk pengembalian pendahuluan PPN ini siapa aja yang bisa memanfaatkannya? Sama keyword 3 tadi ya? Ada 3 atau beda? Sama nih Mbak, ada 3, cuman ada tambahan nih. Ada tambahan, jadi 4 dong? Jadi 4. Jangan sampai 5 ya? Jadi angka cantik lagi, dapat piring dong. Asik. Gimana? 4 ini apa aja? Keyword yang 3 tadi, yang keempat adalah? Yang tambahannya ini adalah dikategorikan sebagai PKP beresiko rendah sesuai Undang-Undang PPN yang diatur dalam Undang-Undang PPN. Benar, berarti kita perlu refresh lagi bahwa 4 poin khusus untuk restitusi pendahuluan PPN ini adalah: yang pertama, pasti kalau ada di lampiran PMK 86. Yang kedua adalah punya izin KITE, yang ketiga punya izin di kawasan berikat, dan yang keempat adalah PKP resiko rendah sesuai dengan Undang-Undang PPN. Kalau masih ragu, masih nggak kebayang gitu, emang bener ini KUL-nya sesuai, silakan langsung hubungin KPP-nya masing-masing. Nah, berarti kapan ini mulai bisa dipakai permohonan restitusi pendahuluan ini? Jadi kalau misalkan ada restitusi PPN itu bisa langsung disampaikan aja. Ya, khusus untuk perusahaan yang memang laporannya restitusi ya kan? Iya, yang restitusi bisa langsung. Prosedurnya? Bisa langsung datang ke KPP tempat PKP terdaftar. Tinggal centang aja kayaknya ya di SPT-nya gitu ya. Pilih restitusi yang sesuai dengan yang diinginkan wajib pajak. Pada masa mana nih? Gitu. Betul banget. Nah, berarti ada tambahan lagi nggak? Pesannya Ratih misalnya buat kawan pajak. Yuk, kawan pajak, segera manfaatkan insentif pajak PMK 86. Caranya gampang banget. Silakan buka laman www.pajak.go.id.
insentifnya sampai akhir tahun loh. Ya, bener banget, diskon besar-besaran ini sampai akhir tahun. Nah, kawan pajak perlu diketahui bahwa tujuan pemberian insentif PMK 86 ini adalah untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini tentunya pemerintah itu sebenarnya aware banget dan pengen menjaga agar produksi tetap berjalan, kehidupan ekonomi tetap berjalan. Untuk itu jangan lupa manfaatkan insentif PMK 86 ini. Nah, kawan pajak juga jangan lupa untuk follow, like, serta subscribe di akun YouTube kami. Kita juga punya akun media sosial underline Instagram, Twitter, maupun Facebook. Follow semuanya. Dan untuk YouTube bunyikan notifikasi. Jadi kalau kita punya video-video baru, kawan pajak langsung bisa tahu dan langsung menyaksikan bersama-sama teman pajak yang lain. Oke, kita ngopi asiknya berakhir saat ini. Sekali lagi, ngopi yuk. Asik. Asik.